Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Dia menarik napas dengan hati-hati. Agar tubuhnya tetap stabil, Xiaoyan harus berhati-hati dalam setiap perilakunya. Bahkan ketika dia bernafas, dia harus sangat berhati-hati. Di bawah jubah lengan, telapak tangan putih perlahan menutup, dan setiap gerakan Xiaoyan tampak sangat halus. Lengan itu diangkat secara bertahap, dan kekuatannya berkumpul dengan tenang di telapak tangannya. Itu menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Sebenarnya, fokus seluruh tubuh Xiaoyan juga berubah. Tubuh Xiaoyan mulai miring ke satu sisi. Meskipun busurnya tidak besar, Xiaoyan dengan jelas menyadarinya. Hati Xiaoyan sedikit membeku, dan kemudian dia menjadi tenang dengan cepat. Sebenarnya, situasi ini bukan yang pertama kali di hari-hari ini. Puluhan kegagalan telah membuat Xiaoyan memahami beberapa pengalaman. Saat ini, situasi ini tampaknya menjadi pertanda sebelum Xiaoyan akan jatuh ke dalam lumpur. Namun, Xiaoyan secara bertahap akrab dengannya. Dia juga memiliki tindakan balasan yang diperbarui di dalam hatinya. Dia pikir itu mungkin berhasil. Tentu saja, ini pertama kalinya Xiaoyan menghibur dirinya sendiri seperti ini. Telapak tangan lainnya perlahan mengepalkan tinjunya. Tubuh Xiaoyan yang sedikit miring memang stabil. Hanya seluruh tubuh yang berdiri di lubang lumpur yang jelas sedikit cekung ke bawah. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, seolah hal itu dapat mengurangi tekanan yang dibawanya ke lubang lumpur. Saya tidak tahu apakah metode Xiaoyan berguna atau karena beberapa alasan lain. Tubuh tenggelam Xiaoyan tidak lagi bergerak. Hatinya tiba-tiba bersukacita. Kedua telapak tangan di bawah jubah lengannya perlahan terangkat dari kiri, perlahan dan berat, seolah-olah dia membawa beban berat. Untungnya, Xiaoyan tidak gagal kali ini sampai Xiaoyan mengangkat tangannya ke dadanya, kedua telapak tangan mengepalkan kekuatannya, dan bentuk tubuh Xiaoyan masih stabil, yang mau tidak mau membuat jantung Xiaoyan berdetak kencang, lebih cepat. Melihat ini, sepertinya dia tidak jauh dari langkah terakhir kesuksesan. Selama dia bisa berhasil meniup pukulan dan menghancurkan batu besar di depannya, bentuk tubuhnya masih bisa berdiri di atas lubang lumpur, yang sukses. Tentu saja, pada saat yang sama, hati Xiaoyan juga tahu bahwa pukulan terakhir adalah yang paling sulit, tetapi saat ini, panah ada di garis dan harus dikirim, belum lagi melihat bahwa hanya ada satu, menjauh dari langkah terakhir, bagaimana Xiaoyan bisa santai dengan mudah. Ada helaan nafas di dadanya. Seluruh tubuh Xiaoyan kencang. Udara masih tersedot ke dalam tubuhnya dari hidung Xiaoyan. Dia gugup dan bersemangat, yang membuat Xiaoyan menarik napas lebih liar. Untuk pukulan terakhir, dia tidak berani rileks, membuat seluruh dadanya terlihat sangat menonjol. Akhirnya, kepalan tangan Xiaoyan bergetar sedikit, tapi seluruh tubuhnya berdiri tegak. Kakinya sedikit tenggelam ke dalam lubang lumpur, tetapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Sampai saat tertentu, hati Xiaoyan mendatar, dan kedua tinjunya ingin meledak ke depan. Dan itu juga bertepatan dengan kali ini. Xiaoyan, saudara perempuanku kembali. Apakah kamu tidak lari? Keok, keok. Tawa menawan penuh godaan tiba-tiba terdengar di halaman kecil. Tubuh Xiaoyan yang ingin bergerak tiba-tiba tenggelam, dan kedua kakinya tenggelam lagi ke dalam lubang lumpur. Mata Xiaoyan terpejam, alisnya terangkat dalam sekejap, dan napas yang tertahan di dadanya juga dihembuskan dalam sekejap. Seluruh orang itu seperti bola kempis dan melunak dalam sekejap. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jin Yao, yang tidak muncul lagi selama beberapa hari, tidak akan datang lebih awal atau terlambat. Melihat dia akan berhasil, dia tiba-tiba datang seperti bencana alam. Banyak waktu, sampai hari ini, akhirnya terpecahkan. Dengan senyum santai, Jin Yao mendatangi Xiaoyan. Melihat penampilan aneh yang terakhir, ekspresi penasaran muncul di wajahnya yang cantik. Apakah kamu? Jin Yao bertanya curiga dengan wajah cantik, dan nada suaranya bercampur dengan sedikit rasa aneh. Xiaoyan di jantung ledakan bibir gila, tetapi akhirnya harus berubah menjadi desahan tak berdaya, mengangkat bahu, tidak banyak bicara, dan berjalan keluar dari lubang lumpur. Jin Yao juga curiga dan berkata dia tidak tahu apa yang terjadi. Segera, senyum muncul di wajahnya yang cantik dan ingin memberitahu Xiaoyan apa yang terjadi di bengkel 1000 obat. Namun, saat ini, ada sosok tua lain di luar halaman, dan kemudian datang ke Xiaoyan. Pengunjungnya adalah Fang Qian,
pelayan rumah lelang Tianyun. Tuan Xiaoyan, untungnya, saya telah menemukan bunga kembang api. Kedatangan Fang Qian yang tiba-tiba juga mengejutkan Xiaoyan, tapi kemudian, ketika Xiaoyan mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan, ekspresi wajahnya langsung mengeras. Setelah sekejap, apa yang muncul segera adalah kejutan dan kegembiraan yang tak terbatas. Xiaoyan berpikir dia mungkin tinggal di sini selama 10 hari setengah bulan, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Huo Linghua telah menghilang hanya dalam beberapa hari, yang benar-benar bisa disebut kejutan. Fang Qian jatuh di tengah halaman. Pertama, dia tersenyum dan melengkungkan tangannya ke arah Jin Yao, yang terlihat murung saat melihatnya. Kemudian dia datang ke Xiaoyan, melengkungkan tangannya, memeluk tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Tuan, saya telah mengirim seseorang untuk membantu Anda mencari tahu keberadaan kembang api yang Anda cari. Meskipun dia baru saja mendengarnya dengan jelas, setelah mendengarkan konfirmasi Fang Qian lagi, hati Xiaoyan menjadi lebih bersemangat dan bersemangat saat ini. Guru bertanggung jawab, menghadapi Fang Qian di depannya, Xiaoyan memeluknya dengan wajah bahagia. Hehe, sama-sama, Pak. Ini hanya sedikit usaha, tidak perlu berterima kasih. Selain itu, jika Anda benar-benar dapat membantu, itu juga berkat kami. Pak, Anda tidak perlu berterima kasih. Fang Qian dengan hormat melengkungkan tangannya ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum, tapi tidak memperhatikan Jin Yao. Saat ini, wajah cantik murung. Saya pikir saya telah menyelesaikan urusan di bengkel 1000 obat dan harus bisa bersantai dan menemani Xiaoyan selama beberapa hari. Tapi mulai sekarang, Xiaoyan baru saja menyelesaikan urusan di bengkel 1000 obat, tapi Xiaoyan akan pergi dalam sekejap mata. Selain merasa kasihan, Jin Yao juga turut berbahagia untuk Xiaoyan. Dari dialog beberapa hari yang lalu, Jin Yao tahu bahwa Xiaoyan sangat mementingkan Huo Linghua. Sekarang ada berita, hatinya secara alami terkejut. Sayangnya, kepergian Xiaoyan meninggalkan Jin Yao dengan kesedihan dan kehilangan. Sayang. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Jin Yao berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa, sementara Xiaoyan melihat yang terakhir setelah tertawa dan mengobrol dengan Fang Qian. Hehe, saudari Jin Yao, terima kasih telah membawaku hari ini. Dengan keberadaan Huo Linghua, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Melihat warna yang hilang di wajah cantik Jin Yao, Xiaoyan mau tidak mau mengedipkan matanya sedikit, tapi bagaimanapun juga dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Apakah kamu akan segera pergi? Jin Yao mengangkat matanya yang indah dan menatap Xiaoyan di depannya dengan nada yang sedikit kesepian. Fang Qian di satu sisi tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit ketika dia melihat ini. Secara alami, dia bisa melihat bahwa hubungan antara Xiaoyan dan Jin Yao luar biasa. Meski baru bertemu 2 kali dan sudah lama tidak saling mengenal, berbagai tindakan Xiaoyan membuat Jin Yao, sang kaisar petarung bintang 2, kagum di dalam hatinya. Secara khusus, Xiaoyan bertindak untuknya dan menyesali pertempuran kaisar yang kuat dengan kekuatan setengah kaisar. Ini adalah cara terbaik untuk menangkap hati seorang wanita. Meskipun tampaknya sedikit kuno, tidak diragukan lagi ini adalah cara yang paling efektif. Hal ini juga dibenarkan oleh Jin Yao. Aku akan pergi ke rumah lelang terlebih dahulu untuk memahami situasi spesifik Huo Linghua. Aku harus pergi hari ini. Setelah jeda, Xiaoyan berkata perlahan. Hehe, Tuan, kenapa tidak berbicara dengan pemilik Jin Fang dulu? Masih ada beberapa masalah di rumah lelang yang belum terselesaikan. Aku akan kembali dulu. Mata tua Fang Qian berbinar sedikit. Matanya melirik bolak-balik pada 2 orang di depannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata bahwa dia ingin berbalik dan pergi. Tunggu. Jin Yao yang menghadap Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan dengan cepat memanggil Fang Qian untuk berhenti. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga berbalik perlahan, dengan sentuhan malu di wajahnya. Pada saat yang sama, ada juga perasaan tidak berdaya. Apakah ada hal lain untuk Tuan Jin Fang? Fang Qian sedikit mengangkat alisnya, menatap Jin Yao dengan sepasang mata tua, dan menyapu Xiaoyan di sampingnya. Suaranya bertanya dengan ragu. Xiaoyan, sebaiknya kamu pergi bersamanya. Aku ingat masih ada beberapa hal di bengkel 1000 obat yang belum terpecahkan. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu lagi. Jin Yao menoleh, menatap Xiaoyan dan tersenyum enggan.
Semua urusan di bengkel 1000 obat telah selesai, jadi Jin Yao akan kembali ke halaman kecil. Xiao Yan tahu ini. Alasan mengapa Jin Yao mengatakan ini hanya untuk mencari alasan. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Xiao Yan setelah Fang Qian pergi. Untuk menghindari rasa malu di antara keduanya, Jin Yao memilih untuk pergi, yang dapat sedikit mengurangi permintaan maaf Xiao Yan. Pada saat yang sama, itu juga dapat membuat Xiao Yan lebih fokus untuk menghentikan barang-barangnya sendiri. Lagi pula, sebelum Xiao Yan bisa berbicara, Jin Yao sudah mondar-mandir di langit. Dengan senyum yang dibuat-buat di wajahnya yang cantik, tubuhnya yang halus bergerak, dia dengan cepat melintas dan pergi dari sini. Dalam sekejap mata, hanya ada Xiao Yan dan Fang Qian yang tersisa di halaman kecil. Aduh, dia menghela nafas tak berdaya dan berpikir bahwa dia telah dengan jelas mengatakan kepada Jin Yao bahwa dia akan memberitahunya terlebih dahulu ketika dia pergi. Tetapi tanpa diduga, semua ini datang begitu tiba-tiba. Matahari di atas kepalanya sudah pagi. Ketika dia pergi ke rumah lelang Tianyun kali ini, pasti hanya lama sebelum Xiao Yan dapat meninggalkan Yancheng. Tapi bisakah itu dianggap pergi tanpa pamit? Meskipun Jin Yao tahu berita di depannya, Xiao Yan masih memiliki perasaan bahwa dia tidak ingin pergi. Tuan Xiao Yan, biarkan. Fang Qian melihat kekhawatiran dan keraguan di hati Xiao Yan, dan demi peristiwa besar, Fang Qian harus membangunkan Xiao Yan dari keadaan ini. Xiao Yan yang kembali sadar, melihat sedikit, dan tanpa sadar melihat ke arah keberangkatan Jin Yao, karena dia ingat bahwa arah keberangkatan Xiao Yan dan Jin Yao bukanlah lokasi dari bengkel 1000 obat. Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Fang Qian tampaknya terburu-buru, tetapi suaranya masih datar, tetapi terdengar seperti sedikit getaran seperti senar piano, yang menunjukkan bahwa hati yang terakhir tidak tenang. Xiao Yan mematahkan kata-kata Fang Qian dan bergerak. Mereka yang akrab dengan jalan memimpin, sementara Fang Qian mengikuti. Ketika dia dan Dong Chuan mengetahui identitas Xiao Yan, mereka tidak berani melihat yang terakhir seperti di atas, belum lagi yang terakhir itu sendiri tidak vulgar. Pada saat ini, ketika mereka menghadapi Xiao Yan, seolah-olah Xiao Yan satu kepala lebih tinggi dari mereka, tapi Xiao Yan tidak bersungguh-sungguh. Menyapu kekosongan, Xiao Yan terbang ke depan. Pada saat yang sama, dia merasakan mata tertuju ke kota Xiafang. Hampir mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Hehe, Tuan Xiao Yan memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah pertarungan terakhir dengan Lu Cheng, tidak ada yang berani tidak menghormatinya di kota yang terbakar ini. Fang Qian tersenyum dan mengatakan sesuatu yang menyanjung. Mencium pidato itu, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika orang-orang ini pertama kali memandangnya, mereka penuh dengan penghinaan dan belas kasihan. Ini bukan balas dendam Xiao Yan, tapi dia melihat terlalu banyak. Xiao Yan tidak lagi mempercayainya. Orang seperti ini seperti rubah. Suatu saat mungkin masih tersenyum pada Anda, tetapi siapa yang tahu apakah itu akan menggigit Anda kembali di saat berikutnya. Yang disebut rumput dinding, orang-orang ini jauh lebih jahat. Setelah peristiwa singkat menipu Krypton, Xiao Yan dan Fang Qian datang ke rumah lelang Tianyun lagi. Itu masih halaman kecil. Xiao Yan melihat sosok berdiri di dalamnya dari kejauhan. Tak perlu dikatakan, itu adalah Dong Chuan. Ketika Xiao Yan dan Dong Chuan jatuh ke halaman, Dong Chuan berbalik dan menatap Fang Qian dengan cepat. Kemudian dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Haha, Tuan Xiao Yan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Tuan terlihat jauh lebih baik daripada beberapa hari yang lalu. Xiao Yan tersenyum. Dia benar-benar tidak tahan dengan Dong Chuan, yang selalu tersanjung. Aku hanya ingin tahu sesuatu tentang Huoling Hua kali ini. Presiden Dong mengatakannya dengan belak-belakan. Mengikuti jejak Dong Chuan, Xiao Yan duduk di samping meja batu yang sudah disiapkan dan berkata perlahan. Melihat tema Xiao Yan yang belak-belakan, Dong Chuan dan yang lainnya mau tidak mau saling memandang. Kata-kata yang disiapkan berantakan dalam sekejap di bawah kalimat ini. Ya, saya tahu Tuan Xiao Yan telah menunggu lama, jadi saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Kami telah mengkonfirmasi berita bunga bulu api. Baru 2 bulan yang lalu, bunga bulu api lahir, tetapi telah dipetik. Sekarang, pemilik bunga bulu api ingin melelang bunga bulu api dengan lelang, dan sekarang jauh dari lelang. Ada kurang dari sebulan tersisa untuk penjualan. Sedikit tercengang. Kemudian, Dong Chuan berhenti bertele-tele dan berkata terus terang. Lelang.
1 bulan, apakah Presiden Dong tahu di mana pelelangan diadakan? Diri yang kuat menekan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan memilih poin-poin penting dalam kata-kata Dong Chuan. Ya, dapat dipahami bahwa tempat pelelangan ini adalah kota bernama Xuancheng. Sayangnya, Xuancheng terletak di dalam lingkup pengaruh Tianjianmen. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Dong Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tapi kemudian dia terus berbicara, tetapi kata-kata berikutnya membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Tanpa diduga, tempat pelelangan bunga kembang api sebenarnya berada dalam lingkup pengaruh gerbang Tianjian. Dengan cara ini, saya khawatir saya mungkin akan bertemu dengan orang-orang dari gerbang Tianjian. Setelah peristiwa reruntuhan kuno, Sekte Tianjian harus membencinya. Dengan catatan terakhir Xiao Yan, dia menghancurkan lotus api, tetapi kerugian dari Sekte Tianjian tidak sedikit. Ada 2 kaisar pertempuran bintang 3, termasuk keturunan keluarga Huo. Setelah identitas Xiao Yan terungkap, saya khawatir itu akan mengarah pada pengepungan Sekte Tianjian. Apakah kamu tahu lokasi spesifik Xuancheng? Seluruh alisnya terkatup rapat seperti berantakan. Wajah Xiao Yan berat. Terakhir kali, dia memiliki kesempatan untuk pergi dari sana hidup-hidup karena dia memiliki cuaca dingin yang dingin tepat waktu. Kali ini, tanpa embun beku dan tulang Anda, Xiao Yan adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Lokasi Xuancheng. Begitu dia berbicara, Dong Chuan berhenti. Dia juga tahu bahwa kembang api sangat penting bagi Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa begitu Xiao Yan diberitahu tentang lokasi spesifik Xuancheng, apa yang harus dia hadapi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi bahaya, hidup dan mati. Sepertinya dia menebak kekhawatiran di hati Dong Chuan. Xiao Yan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Ini seperti sepasang pria dan wanita yang melepas pakaian mereka. Mereka baru saja melepas setengahnya, tetapi wanita itu tidak bisa mengatakannya. Itu membuat orang merasa cemas dan tidak nyaman. Tapi kemudian Xiao Yan tersenyum licik, memandang yang terakhir sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum. Sudah dikatakan, kamu tidak bisa berhenti di sini. Selain itu, karena ini adalah kota yang dipengaruhi Tianjianmen, pasti ada banyak orang yang tahu. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, saya akan keluar dan menanyakannya, tidakkah saya tahu? Mendengar pidato itu, Dong Chuan tiba-tiba tersenyum tak berdaya. Dia melirik Fang Qian dan menemukan bahwa yang terakhir juga menatapnya dengan senyum pahit. Segera, mereka berdua menghela nafas bersama. Segera, Dong Chuan menatap Xiao Yan dan berkata tanpa daya. Xuancheng terletak di persimpangan keluarga Huo dan keluarga Bai. Itu milik kota yang dikelola bersama oleh kedua keluarga. Karena ada gumpalan api di pelelangan, itu juga menarik perhatian banyak orang kuat dari dua keluarga. Jadi, hehe, suara Dong Chuan tidak jatuh, tapi Xiao Yan tersenyum dan memeluk Dong Chuan. Senyum di wajahnya terlihat cukup santai. Bukankah Tuan Xiao Yan mengkhawatirkan orang-orang dari kedua keluarga itu? Dong Chuan mengerutkan kening. Ada sedikit kemarahan yang hangat dalam kata-katanya. Tanpa diduga, dia mengatakan ini. Xiao Yan tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, tetapi juga tampak ringan dan acuh tak acuh. Apakah sulit bahwa dia tidak khawatir tentang orang-orang dari keluarga Huo dan keluarga Bai sama sekali? Mendengar kata-kata Dong Chuan dengan sedikit peringatan, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Dong Chuan terburu-buru dan bergegas untuk mengatakan, Tuan Xiao Yan, kedua keluarga itu akan mengirim pejuang yang kuat ke tempat kejadian. Sekali. Hehe, Presiden Dong, kenapa khawatir? Ini belum waktunya, kenapa khawatir? Takut sebelum perang adalah awal dari kegagalan. Saya tidak berpikir saya akan ditinggalkan oleh mereka. Karena saya berani pergi, saya tentu saja punya cara sendiri untuk melindungi hidupku. Dong Hui tidak perlu khawatir tentang ini, apalagi. Kata Xiao Yan lembut dan tersenyum. Di akhir kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, di kedalaman mata Xiao Yan, sentuhan esensi juga melintas. Melihat ini, Dong Chuan menghela nafas tak berdaya. Dia harus berharap bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki caranya sendiri untuk melindungi hidupnya. Kalau tidak, perjalanan ke Xuancheng akan bermasalah. Mereka tidak ingin Xiao Yan, yang Luo Jin perintahkan untuk mereka bantu, akhirnya menyerahkan nyawanya karena mereka. Bukan ini yang ingin dilihat Luo Jin. Demikian pula, mereka tidak. Hehe, jika tidak ada masalah, aku akan kembali dulu.
Setelah itu, Xiao Yan berbalik dan ingin pergi. Tuan Xiao Yan, kemana Anda akan kembali? Xiao Yan baru saja berbalik, tetapi Fang Qian dan Dong Chuan di belakangnya tercengang dan saling memandang. Segera, Fang Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ini bengkel 1000 obat. Xiao Yan tersenyum ringan, tapi dua orang di belakangnya semakin mengernyit. Tuan Xiao Yan, Xuan Cheng cukup jauh dari Yan Cheng. Sekarang tinggal kurang dari sebulan. Jika Anda terus mengkonsumsi seperti ini, saya khawatir. Jangan khawatir, saya tentu. Xiao Yan memunggungi kedua orang itu, tersenyum dan membuat suara. Pada saat yang sama, dia melambai kembali kedua orang itu, dan kemudian bergerak maju. Langkah kakinya berjalan di atas kehampaan, dan kemudian terbang ke arah berlawanan dari bengkel 1000 obat. Beberapa hari yang lalu, karena Lu Cheng, seluruh lantai bengkel 1000 obat rusak, dan pada saat yang sama, seluruh bengkel 1000 obat sedikit banyak terpengaruh. Namun, di bawah komando Jin Yao, dalam waktu kurang dari seminggu, bengkel 1000 obat telah kembali ke gaya aslinya lagi. Dari luar, 1000 bengkel obat telah mengambil tampilan baru dan terlihat lebih bermartabat dari sebelumnya. Bahkan aliran orang di bengkel 1000 obat jauh lebih besar. Tentu saja, dalam proses ini, beberapa orang pasti datang untuk Xiao Yan, dan alasannya adalah pertempuran dengan Lu Cheng. Sayangnya, meskipun orang-orang ini datang ke bengkel 1000 obat dengan harapan, mereka belum pernah melihat Xiao Yan sama sekali. Sebaliknya, mereka telah membawa banyak bisnis ke bengkel 1000 obat di bawah rekomendasi gila dari berbagai manajer di bengkel. Pada saat ini, di ruang independen di bengkel 1000 obat, seorang wanita cantik terbungkus rok merah berbaring di meja kayu dekat jendela dengan wajah cemberut. Sepasang mata panjang dan sipit menatap pejalan kaki di jalan di luar bengkel dari atas ke bawah. Matanya lesu dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aduh, jelas setuju untuk memberitahu saya terlebih dahulu sebelum pergi. Saya tidak berharap untuk pergi hari ini. Saya benar-benar seorang pria dan pembohong. Wanita itu bergumam dengan suara rendah. Wanita itu, secara mengesankan, meninggalkan Xiao Yan dan Fang Qian, dan akhirnya kembali ke Jin Yao di bengkel 1000 obat sendirian. Mata indah yang panjang dan sempit itu sedikit terangkat, dan Jin Yao menatap ke arah luar kota. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu untuk muncul. Pada saat yang sama, tatapan mengeluh di matanya bahkan lebih buruk. Orang itu, siapa yang tahu jika dia akan meninggalkan kota dari arah lain? Aku sebenarnya ingin melihatnya dari sini. Aku sangat ingin melihatnya lagi. Ayo pergi. Sebaiknya jangan datang di masa depan. Saya akan khawatir ketika saya datang. Saya. Hehe, siapa bilang aku akan pergi? Karena aku berjanji padamu, aku secara alami melakukan apa yang aku katakan. Sama seperti wajah Jin Yao yang tertekan, tiba-tiba, senyum familiar keluar dari jendela. Kemudian, dari atas jendela, sesosok berjubah hitam perlahan jatuh, menginjak kehampaan dan jatuh di sisi jendela, yang tingginya sama dengan Jin Yao. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul, wajah cantik Jin Yao tercengang, dan kemudian dia kembali ke pikirannya. Mei Mo buru-buru melihatnya, dan kemudian dia melihat Xiao Yan dalam jubah hitam. Kamu, hehe, jangan khawatir. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan pernah pergi dengan mudah. Xiao Yan tersenyum. Senyuman itu terlihat cukup hangat dan memabukkan. Apakah kamu tidak pergi? Setelah kembali sadar, Jin Yao masih tidak percaya. Jelas bahwa Xiao Yan, yang siap untuk pergi, bagaimana dia bisa muncul di sini lagi? Logikanya, Xiao Yan seharusnya pergi saat ini. Datang dan temui aku sebelum kamu pergi. Jangan pikir aku bisa memaafkanmu. Jangan pergi tanpa pamit. Jangan mau aku memaafkanmu. Tanpa menunggu Xiao Yan berbicara, Jin Yao membuat banyak komentar. Tanpa diduga, Xiao Yan terdiam sesaat, dan dia merasa tidak bisa menangis atau tertawa di dalam hatinya. Agar kamu tidak memaafkan, jadi. Xiao Yan tersenyum. Ketika kata-kata itu hendak dimuntahkan, dia tiba-tiba makan. Jin Yao di dekat jendela juga segera berdiri. Sepasang mata yang indah menatap Xiao Yan. Matanya menatap sekeliling, dan dengungan dingin keluar dari hidungnya. Tubuhnya yang halus terpelintir dan siap untuk pergi. Jadi aku tidak akan pergi hari ini. Saat berikutnya, ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata di mulutnya, Jin Yao, yang baru saja datang ke pintu, langsung terpaku di tempatnya.
Senyum muncul di wajah Xiao Yan. Pada saat yang sama, Jin Yao, yang menghadap Xiao Yan dengan punggungnya, juga memiliki senyum indah di wajahnya yang cantik saat ini. Bagaimana dengan bunga kembang api? Tidak, Jin Yao berbalik. Postur anggunnya sangat mempesona, tapi Xiao Yan tidak punya pikiran lain. Sudah terlambat untuk memulai besok. Xiao Yan tersenyum, awannya ringan dan anginnya ringan. Aku penasaran, bagaimana mereka menemukan bunga kembang api itu? Bahkan aku belum pernah mendengar berita tentang kembang api itu baru-baru ini. Jin Yao tersenyum, tetapi mengalihkan perhatiannya ke bunga Huoling. Xiao Yan tersenyum dan tetap diam. Dia tidak bermaksud memberitahu Jin Yao bahwa Huoling Hua berada jauh di Xuancheng. Melakukan itu hanya akan membuatnya khawatir. Terkikik, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak repot-repot bertanya. Melihat penampilan Xiao Yan, Jin Yao tampaknya tidak mempedulikannya di permukaan, tapi dia tidak bisa tidak khawatir. Jika lokasi kembang api tidak penting, Xiao Yan dapat memberitahunya, tetapi tidak, maka itu menunjukkan bahwa lokasi kembang api bulu-bulu mungkin bukan tempat tinggal yang damai. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di halamanku sebelumnya? Sepertinya aku mengganggumu. Maaf. Begitu topik berubah, Jin Yao menyebutkan apa yang telah dia lakukan di halaman sebelumnya. Memikirkan penampilan malu Xiao Yan di lubang lumpur, Jin Yao tidak bisa menahan tawa seperti lonceng perak. Haha, itu kamu, itu menyakitiku semua berantakan. Xiao Yan datang ke jendela dan minum secangkir teh di atas meja. Hei, itu, seru Jin Yao lembut, dan rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Meskipun dia hampir melupakan secangkir teh, cangkir ini adalah cangkir kebiasaannya. Haha, Xiao Yan tertawa dan tertawa. Jin Yao menutup mulutnya dan meludah. Titik. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Bulan perak tinggi, bintang-bintang cerah, langit malam seperti laut yang luas, dan medannya sama dengan salju yang tak terbatas. Di bengkel 1000 obat dan puncak pavilion, dua sosok duduk di sini sesuka hati dan memandang mereka dari kejauhan. Bulan perak tampaknya berada di belakang mereka, seperti latar belakang dan kertas timah mereka. Jin Yao bermain dengan ornamen di pergelangan tangannya sesuka hati, dan matanya yang indah beralih ke Xiao Yan dari waktu ke waktu. Yang terakhir berbaring telentang di atap, dengan lembut mengunyah sepotong rumput lembut di mulutnya. Xiao Yan, siapa kamu? Tiba-tiba, kedamaian di antara mereka pecah oleh kata-kata aneh yang dilontarkan Jin Yao. Xiao Yan sedikit terkejut, karena dia mengunyah dengan lembut, dan rumput lembut bergoyang sedikit di udara, jadi dia berhenti. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Xiao Yan menatap Jin Yao-nya. Matanya berbalik dan menembak lurus ke langit malam yang jauh. Lautan bintang yang terang tercermin di matanya dan memantulkan sedikit cahaya bintang. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya? Setelah beberapa saat hening, Xiao Yan bertanya balik. Karena menurutku kamu berbeda dari yang lain. Kamu berbeda dari semua orang yang kulihat. Kamu tidak terlihat seperti orang di dunia yang sama dengan mereka atau aku. Karena kamu belum pernah melihat orang yang bisa menantang kaisar yang kuat dengan kekuatan setengah kaisar. Jin Yao mengucapkan kata-kata, dan Xiao Yan kemudian bertanya dengan lembut. Mungkin, sebenarnya, aku tidak tahu. Itu hanya intuisi yang samar. Jin Yao terdiam, mengangkat bahunya seperti Xiao Yan, lalu berkata pelan. Intuisi wanita benar-benar mengerikan. Otot-otot di sudut mata Xiao Yan sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik di dalam hatinya. Jin Yao benar, mereka tidak berasal dari benua yang sama. Apakah Anda dari wilayah tengah? Atau keluargamu di wilayah tengah? Tiba-tiba, Jin Yao sepertinya tidak mau menanyai Xiao Yan. Dia bisa memiliki bakat kultivasi yang begitu kuat dan kekuatan tempur yang mengerikan. Dalam imajinasi semua orang di wilayah barat, aku khawatir hanya orang-orang di tengah daratan yang memiliki kemampuan ini. Namun, dalam tatapan Jin Yao, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jawaban ini mau tidak mau membuat Jin Yao terlihat terkejut. Jadi, apa kau punya keluarga, atau seseorang yang selalu kau sukai? Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Jin Yao masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun, suaranya secara bertahap rendah dan di akhir pidato, bahkan orang tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka masih jauh. Oleh karena itu,
Munculnya sisik Sun Er dan warna-warni muncul di benak saya, diikuti oleh Xiao Xiao dan beberapa anak lainnya. Mereka, apa kamu punya anak? Wajah cantik Jin Yao memancarkan warna yang hilang, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hehe, gadis Xiao Xiao, sudah waktunya untuk menjadi dewasa sekarang. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya di sini. Xiao Yan menghela nafas dan tersenyum, dan wajahnya menunjukkan warna yang sepi. Jin Yao di satu sisi terdiam karena ini. Malam yang sunyi mengalir seperti ini dalam kesendirian dan kenangan. Dalam sekejap mata, fajar bumi datang ke dunia lagi, malam memudar, dan semuanya terbangun dengan cepat seperti awal musim semi. Di kota yang terbakar, bengkel 1000 obat, di atas pavilion, duduk Xiao Yan di tengah malam, perlahan membuka matanya dan menyambut cahaya hari baru. Jin Yao di samping tidak tahu harus kemana. Kota di bawah kembali menjadi makmur, gong dan genderang berisik. Berdiri, Xiao Yan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada hutan pegunungan yang luas. Melihat sekeliling kota, Xiao Yan tidak memperhatikan sosok Jin Yao. Matanya sedikit berkedip. Xiao Yan menghela nafas dan mengidentifikasi arahnya lagi. Kemudian dia tidak ragu lagi. Ketika dia bergerak, dia dengan cepat terbang ke arah Xuancheng. Dalam sekejap mata, sosok Xiao Yan telah jauh dari kota Yan. Sampai saat ini, puncak 1000 obat Square Pavilion dan bentuk tubuh Jin Yao perlahan muncul. Sepasang mata yang indah melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Yan, dan wajah cantik tidak bisa tidak menunjukkan pandangan yang hilang, yang juga bercampur dengan beberapa kekhawatiran. Di sisi lain, di atas langit rumah lelang Tianyun, dua sosok tua muncul perlahan. Mereka juga menatap arah kepergian Xiao Yan. Setelah waktu yang lama, mereka melihat di mana Jin Yao berada. Pada saat yang sama, Jin Yao juga mengalihkan pandangannya dan memandang kedua orang tua itu dari kejauhan. Waktu itu seperti pasir jari. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Xiao Yan melakukan perjalanan siang dan malam, memakai bintang dan bulan. Akhirnya, melihat cakrawala di ujung pandangannya, garis besar kota besar, seperti sepotong batu hitam yang dicat, muncul di mata Xiao Yan. Melihat kota besar ini dari kejauhan, hati Xiao Yan mau tidak mau dipenuhi dengan emosi panas. Setelah setengah bulan, Xuancheng akhirnya dekat di depannya, yang menunjukkan bahwa Huolihua tidak jauh dari Xiao Yan. Memikirkan bunga kembang api, suasana hati Xiao Yan bahkan lebih berapi-api. Bahkan jika dia tidak ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya, dan langkah langit Jue di kakinya ditampilkan dalam sekejap. Tubuhnya tampak seperti angin yang mengalir, menggemakan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yan telah menghilang di antara langit dan bumi. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti bintang, tetapi itu muncul di ujung garis pandangnya. Sesaat kemudian, Xiao Yan berdiri di depan sebuah kota besar. Seluruh kota tampak seperti binatang buas yang merayap dari kejauhan. Itu sangat berlokasi di sini, yang memberi orang momentum dan tekanan yang sangat kuat. Apakah ini Xuancheng? Memang, itu layak menjadi kota di bawah pemerintahan Tianjianmen. Jelas, kemakmuran seperti itu tidak sebanding dengan kota-kota biasa. Melihat kerumunan orang yang datang dan pergi di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya, dan dia kagum. Segera, hati Xiao Yan bergerak, dan jubah hitamnya segera menyelimuti seluruh tubuhnya dan mengikuti arus orang. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan memasuki kota. Dibandingkan dengan puncak gunung es di luar kota, kemakmuran kota bisa disebut luar biasa. Selain kepala penuh, mata adalah kompleks bangunan besar yang tak ada habisnya. Jumlah berbagai kamar dagang tidak dapat dihitung. Berada di sini seperti benar-benar memasuki lautan manusia. Setelah beberapa tikungan dan belokan, Xiao Yan akhirnya menemukan tempat tinggal di tempat yang relatif terpencil di kota. Tentu saja, yang disebut tempat terpencil, tetapi sekarang di kota, Xiao Yan juga membayar banyak harga untuk hidup. Hanya satu tempat tinggal yang membuat Xiao Yan membayar 3 pil tingkat kedua. Ketika memikirkan penampilan pemilik toko dari singa dengan mulut besar dan wajah liar, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sakit hati. Dia hanya mendapat 3 pil tingkat kedua di tempat lain, tapi itu cukup untuk menukar banyak koin roh. Jika dia tidak ingin menimbulkan masalah, Xiao Yan tidak akan mau melakukan itu. Tak berdaya untuk menarik pikirannya, Xiao Yan dengan cepat meninggalkan penginapan dan berkeliaran di sekitar kota.
Meskipun dia telah datang ke Xuancheng, dia perlu mengetahui tempat pelelangan. Yang terbaik adalah memahami tata letak berbagai kekuatan di kota, yang tentunya akan memainkan peran besar di awal pelelangan. Hanya dengan mengetahui dirinya sendiri dan musuh, dia bisa menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Terlebih lagi, ini masih tempat di mana 4 keluarga memerintah. Jika Xiao Yan setengah ceroboh, dia mungkin membawa masalah yang tak ada habisnya untuk dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan ingin menelusuri beberapa berita tentang pelelangan, dia kecewa karena semakin ramainya keramaian di kota, Xiao Yan sudah lama tidak menemukan informasi yang dia butuhkan. Namun, dia dijejalkan ke dalam Guild Dukun. Memang ada banyak ruang di Guild Herbalis. Karena kekuatan itu milik aliansi dukun, orang biasa tidak berani masuk ke sini, dan sebagian besar yang bisa datang ke sini adalah dukun. Oleh karena itu, gangguan tiba-tiba Xiao Yan menarik perhatian banyak orang. Xuancheng, Serikat Herbalis. Xiao Yan, yang dipaksa memasuki Guild Pemurnian Obat hanya karena kerumunan di luar pintu, segera menarik perhatian banyak orang di Guild. Orang-orang ini memiliki semua jenis mata, atau rasa ingin tahu, atau simpati, atau jijik, atau jijik. Berdiri di Guild Pemurnian Obat, Xiao Yan melihat sekeliling. Saat ini, tempat Xiao Yan berdiri adalah halaman kecil, dan gerbang utama Guild Pemurnian Obat masih ada di dalam, yang perlu berjalan lebih dari 10 langkah ke dalam. Memutar kepalanya dan melihat kerumunan orang di luar pintu. Meskipun Xiao Yan ingin keluar, dia berpikir lagi bahwa dia hanya bisa tinggal di sini dalam waktu singkat. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Xiao Yan mengangkat langkahnya dan berjalan menuju gerbang utama Guild Herbalis. Sejak dia datang, dia bosan pula. Dia mungkin juga masuk dan melihat-lihat. Ketika Xiao Yan datang ke pintu depan, tiba-tiba, sesosok muncul dari satu sisi, menghalangi wajah Xiao Yan, atau menghalangi jalannya. Nak, ini adalah serikat penyuling obat. Ini bukan tempat orang sepertimu bisa masuk. Ketika kami memasuki halaman, kami tidak mengusirmu dengan kebaikan. Ini adalah kebaikan dan kebenaran terbaik. Bisakah kamu masuk ke sini? Saat ini, berdiri di depan Xiao Yan adalah seorang pria parubaya. Dia terlihat cukup kuat dan memberi orang. Alasan mengapa dia menembak Xiao Yan barusan adalah hanya untuk mengambil kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, tapi sayangnya, dia menemukan orang yang salah. Ketika pria besar itu mundur dengan pahit, Xiao Yan juga melangkah ke Guild Pemurnian Obat di depannya. Pada saat Xiao Yan masuk ke dalam guild, tiba-tiba, aroma obat yang kuat dan familiar muncul di wajah Xiao Yan. Bau yang kuat memanggil Xiao Yan terengah-engah. Segera, Xiao Yan mengerutkan kening dan melihat ke dalam guild. Hal pertama yang terlihat adalah tripod obat hitam besar di aula guild. Tripod obat sangat tinggi, mencapai kubah dan turun ke batu penjuru. Itu seperti puncak gunung kecil, berdiri di tengah-tengah Serikat Herbalis. Tripod obat ini juga merupakan pilar dari Guild Pemurnian Obat. Jika tripod obat ini jatuh, seluruh Serikat Pemurnian Obat di depan Xiao Yan akan dibakar. Agaknya, tripod obat ini mewakili Danta. Danta adalah tempat berkumpulnya semua herbalis di seluruh benua. Jika Danta jatuh, lingkaran dukun mau tidak mau akan bergejolak. Danta adalah pilar di hati semua herbalis. Melihat tripod obat hitam besar di depannya, hati Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Segera, dia berhenti tinggal dan bergerak menuju bagian dalam guild. Berjalan di dalam guild, terkadang seseorang berjalan melewati Xiao Yan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan, mereka tidak bisa tidak terlihat terkejut. Di mata Xiao Yan, orang-orang yang berjalan melewatinya ini semuanya mengenakan jubah penyulingan obat. Di antara mereka, pemurni obat tingkat terendah telah mencapai tingkat pemurnian obat kelas 8. Tentu saja, Master Pemurnian Obat kelas 8 ini di mata orang biasa sama seperti di mata Xiao Yan. Berjalan di guild yang cukup kosong, Xiao Yan akan melihat beberapa jendela yang menampilkan berbagai bahan obat berharga secara berkala. Namun, bahan obat ini dapat dianggap sangat berharga di mata orang biasa. Di mata Xiao Yan, mereka terlihat biasa saja dan tidak menarik minatnya. Tidak dapat dikatakan bahwa bahan obat ini tidak berharga. Namun, dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, visi Xiao Yan dari segala macam hal meningkat. Apa yang disebut bahan obat yang menghargai telah melihat terlalu banyak di matanya. Apa yang disebut memanjat dan melihat ke kejauhan hanyalah puncak gunung es dunia. Hanya dengan terus mendaki dan mendaki lagi kita bisa melihat tempat yang lebih jauh.
Walaupun pemandangan di sekitar kita indah, lama-kelamaan akan bosan melihat hari itu, tapi jika kita bisa terus-menerus menepis awan, apa yang kita lihat akan menjadi pemandangan yang lebih luas dan megah. Meskipun Xiaoyan masih berdiri di tengah gunung, apa yang bisa dia lihat adalah pemandangan yang tidak bisa dibayangkan banyak orang. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan terpesona olehnya. Adegan di sepanjang jalan telah menjadi awan yang lewat di mata orang lain, dan apa yang ingin dikejar Xiaoyan adalah puncak yang belum pernah dilihat orang lain. Lewati jendela indah yang berisi bahan obat dengan santai. Secara bertahap, semakin banyak orang melewati Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di asosiasi penyulingan obat yang tampaknya kosong, tetapi mereka tidak berkumpul di tempat lain. Saat jumlah dukun di sekitarnya secara bertahap meningkat, Xiaoyan bisa merasakan ada bau panas di udara, dan pada saat yang sama, bau dupa dan yang samar juga menyebar. Sepertinya seseorang sedang memperbaiki pil. Sudut mulut tersenyum ringan. Guild dukun benar-benar layak menjadi tempat berkumpulnya para dukun. Dari bau pil tadi, meski kadar pil yang disempurnakan tidak terlalu tinggi, itu bisa disebut bagus. Sesaat kemudian, ketika Xiaoyan berjalan melewati kerumunan di sekitarnya dan datang ke depan kerumunan dengan sedikit kesulitan, dia menemukan bahwa tempat dia berada saat ini adalah ruang alkimia yang besar. Tidak heran akan ada nafas yang hangat dan aroma dan mencari tempat dari mana bau membeli dupa dan berasal sekarang, apa yang muncul di mata Xiaoyan adalah tripod obat emas, dan di tripod obat ini saat ini, nyala api yang mengamuk dibungkus dengan obat dan bulat, dan bau dupa obat yang kuat menyebar darinya, termasuk bau obat yang Xiaoyan perhatikan sebelumnya, itu dari sini. Kemudian, ketika Xiaoyan melihat ke atas, sorot matanya langsung membuat dia sedikit terpana. Dia melihat bahwa saat ini, duduk di depan tripod obat emas, adalah seorang gadis cantik yang terbungkus rok merah ketat. Rambut merah halus gadis itu rata dengan bahunya, wajahnya yang cantik halus dan lembut, dan tetesan kecil keringat terus-menerus keluar dari dahi gadis itu. Wajah cantik pink asli juga sedikit putih saat ini. Jelas bahwa gadis itu telah menghabiskan banyak energi untuk memperbaiki pil ini di tripod obat. Pil Jiupin. Di depan orang banyak, Xiaoyan melihat pil di tripod obat di depan gadis itu, dan segera mengalihkan pandangannya seperti seorang gadis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Gadis itu tidak menyukai Ji tahun lalu, tetapi keterampilan pemurnian obatnya cukup bagus. Saya pikir di belakangnya, harus ada apoteker yang berpengalaman sebagai pemandu. Tut, Nona Su telah meningkat pesat dalam pemurnian obat. Lihat ini. Ya, siapa bilang tidak? Penyuling obat kelas 9 di bawah usia 30 jarang terjadi, bahkan jika mereka melihat seluruh benua dan dapat dibandingkan dengan Nona Su. Di sekitar Xiaoyan, kerumunan penonton juga menatap gadis rok merah di lapangan. Mata semua orang menunjukkan tanda seru, terutama ketika mereka melihat pil yang harus diselesaikan di tripod obat, mereka tidak bisa menahan rasa iri mereka. Sebaliknya, meskipun orang-orang yang hadir adalah penyuling obat, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar dapat memperbaiki 9 pil. Bagaimana mereka bisa seperti gadis muda di depan kita ini? Keterampilan pemurnian obatnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Mendengarkan seruan penduduk sekitar, Xiaoyan mengetahui nama belakang gadis itu. Gadis itu tampaknya bermarga Su. Dari kata-kata mereka, Xiaoyan juga tahu namanya. Nama tunggalnya adalah Yao, Su Yao. Su Yao. Nama gadis itu dibacakan di dalam hatinya. Kemudian, pada saat Xiaoyan mendongak, gadis rok merah di lapangan akhirnya mengganti pil bundar di tripod obat di depannya. Berdengung, berdengung. Saat suara berdengung datang dari tripod obat, semua orang di lapangan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat bahwa pil itu masih dimurnikan dengan api di tripod obat. Pada saat ini, ia mengeluarkan napas yang kuat, yang mengubah wajah orang-orang di lapangan. Pilnya sudah habis. Pada saat yang sama ketika suara mengejutkan keluar dari kerumunan, pil itu mulai bergetar hebat di tripod obat emas. Kemudian, energi yang sangat kuat tersapu keluar dari pil. Melihat kekuatannya, sepertinya mencoba menghancurkan tripod obat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lancang? Ambil untukku. Melihat adegan ini, gadis berbaju merah tiba-tiba mengeluarkan dengungan dingin di antara hidungnya, dan kemudian hatinya bergerak. Semangat juang yang lebih kuat menyembur keluar dari telapak tangan giok gadis itu, dan dengan cepat memasuki tripod obat.
3 kali dan 5 kali dibagi 2, yaitu untuk mengambil kembali pil yang memancarkan kekuatan besar. Semua tindakan gadis itu tampak seperti awan dan air yang mengalir tanpa kesalahan. Seperti yang dilihat semua orang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Namun, apa yang tidak biasa bagi semua orang adalah bahwa Xiao Yan, yang berdiri di depan orang-orang saat ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa gadis itu akan menerima pil saat ini. Aduh, sayang sekali. Sedikit menyesal, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Berdiri di depan orang-orang, Xiao Yan perlahan berbalik. Di mata orang-orang di sekitarnya yang tiba-tiba terpana, dia ingin pergi dari sini. Namun, tepat ketika Xiao Yan baru saja berbalik, di belakangnya, gadis rok merah yang baru saja memegang pil di tangannya dan tidak punya waktu untuk menunjukkan kemuliaannya kepada orang-orang yang hadir tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke Xiao Yan, Guild Herbalist. Di lapangan yang begitu besar, gadis dengan tubuh halus terbungkus rok merah menatap Xiao Yan yang baru saja berbalik dengan mata aprikot. Matanya tampak tajam, dan kata-kata yang keluar di antara bibir merahnya penuh dengan ketidakpuasan. Setelah kata-kata di mulut gadis itu keluar, orang lain di Long March juga memusatkan perhatian mereka pada Xiao Yan yang berbalik dan ingin pergi. Karena kata-kata gadis berok merah, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan sosok yang ingin pergi masih berdiri di tempatnya. Segera, Xiao Yan perlahan berbalik. Sambil melihat gadis itu, yang terakhir juga menatapnya. Maksud saya, jika Anda bisa hamil sedikit lebih lama sekarang, dan jika suhu nyala api dapat dijaga dalam keadaan seimbang dan menjaga pil pada suhu yang sama dari awal hingga akhir, kualitas pil ini dapat mencapai Jiupin Suandan, bukan hanya seorang Jiupin Baodan. Xiao Yan dengan jelas menemukan kritik yang terakhir selama alkimia gadis itu. Pertama-tama, gadis itu mengkonsumsi terlalu banyak semangat juang dalam proses pemurnian bahan obat di awal, sehingga penuangan semangat juang terputus-putus di akhir. Meskipun Xiao Yan tidak melihat isinya di awal, dengan alkimia canggihnya sendiri, Xiao Yan juga bisa membayangkannya di dalam hatinya. Kedua, meskipun kekuatan jiwa gadis itu cukup kuat, kendali apinya jelas sangat berbeda. Mungkin dia tidak cukup memperhatikannya pada waktu-waktu biasa, atau mungkin nyala api itu adalah sejenis api binatang yang baru saja dia dapatkan. Tetapi secara umum, kontrol api gadis itu tidak mahir, yang mempengaruhi kualitas pil ini. Jika itu adalah salah satu dari dua poin ini, mungkin kualitas pil ini tidak akan berkurang ke level ini, tetapi justru karena kelalaian gadis itu, kualitas akhir pil yang bisa mencapai Jiupin Suandan sebenarnya adalah hanya Jiupin Baodan. Karena itu, Xiao Yan Fang akan sangat disayangkan. Kata-kata Xiao Yan jatuh, dan semua orang di lapangan terdiam. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat gadis dengan rok merah, lalu melihat Xiao Yan, dan kemudian melihat yang terakhir. Pada saat yang sama, sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka. Ketika kata-kata Xiao Yan masuk ke telinga gadis itu, dia juga membuat wajah Xiao Yan membiru. Dia secara alami tahu tentang ini. Namun, hingga saat ini, pil itu ada di tangannya, dan dia tidak dapat disempurnakan lagi. Bahkan orang lain tidak berani membantahnya. Laki-laki di hadapannya justru mengatakan kesalahannya tanpa ampun, ini mempermalukan gadis yang selalu memperhatikan wajahnya selama ini. Wajah putih cantik dengan cepat berubah menjadi merah karena kata-kata Xiao Yan, dan gigi peraknya terkatup. Mata gadis itu bingung. Di bawah jubah lengan bajunya, sepasang tangan giok ramping meraih sudut pakaiannya, dan seluruh orang berdiri di samping tripod obat terlalu mati rasa. Melihat penampilan gadis itu, Xiao Yan tidak peduli. Begitu dia berbalik, dia ingin pergi sementara orang-orang di belakangnya mundur dari jalan. Berhenti. Dan saat ini, gadis berbaju merah tiba-tiba mengangkat matanya, sepasang mata almond menatap Xiao Yan yang telah pergi di lapangan dengan tatapan dingin di matanya. Merasakan mata dingin dari belakang, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Apa yang dia katakan barusan, tetapi dia secara akurat menunjukkan kesalahan untuk gadis itu, tetapi dia tidak mengharapkan gadis itu untuk bertobat dan menggigit tangan yang memberinya makan. Kamu mengatakan bahwa kualitas pil yang disempurnakan oleh Nona Ben tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, jadi mengapa kamu berkomentar seperti itu kepadaku? Begitu gadis itu mengatakan ini, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Xiao Yan seperti sorotan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia berbalik lagi,
Matanya menyipit palsu, dan menatap gadis dengan rok merah dengan curiga. Melihat mata Xiaoyan, sudut mulut gadis rok merah itu perlahan membentuk seringai. Segera, dia menatap Xiaoyan dengan nada dingin. Guild Dukun adalah tempat di mana dukun bisa masuk. Melihat Anda sepertinya bukan seorang dukun. Kalau begitu, mengapa Anda mengomentari pil saya dan mengapa Anda memasuki serikat dukun? Nada bicara gadis itu dingin, dengan seringai di wajahnya. Sepasang mata aprikot menatap Xiaoyan dari atas ke bawah, masih terlihat seperti penggaruk terbalik. Begitu gadis itu mengatakan ini, apoteker di lapangan juga terkejut menyapu Xiaoyan, dan kemudian mereka kembali sadar. Melihat semua orang di lapangan saat ini, Xiaoyan adalah satu-satunya yang mengenakan pakaian yang berbeda dari mereka. Ini adalah serikat herbalis. Setiap orang yang masuk ke sini pertama-tama akan mengenakan jubah herbalis yang disajikan oleh serikat herbalis, yang merupakan konfirmasi identitas dan izin untuk masuk dan keluar dari serikat herbalis. Jubah seorang dukun tidak hanya dapat membuktikan identitas dukun, tetapi juga menunjukkan pangkat dukun dengan lencana eksklusif Danta, yang merupakan konfirmasi publik status dukun. Seorang dukun yang kuat dapat dihormati oleh yang kuat tanpa mengungkapkan kekuatan jiwanya. Saat ini, Xiaoyan adalah satu-satunya yang hadir yang tidak mengenakan jubah penyulingan obat. Pada premis bahwa dia tidak dapat membuktikan identitasnya, orang seperti ini biasanya akan dikeluarkan oleh serikat penyuling obat. Tentu saja, akan ada pengecualian, yaitu orang yang kuat dengan kekuatan yang cukup. Jika orang kuat yang melawan kaisar ada di sini, bahkan gadis berbaju merah, itu sama saja. Tentu saja, Xiaoyan bukanlah petarung yang kuat melawan kaisar, tetapi hanya dari aspek penampilan, orang-orang yang hadir tidak akan mengira bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang begitu muda akan menjadi pejuang melawan kaisar. Tidak ada jubah herbalis sebagai bukti identitas atau kekuatan melawan kaisar. Dalam pandangan mereka, sadar akan mata aneh di sekitarnya, Xiaoyan mengangkat bahu. Karena semuanya telah dikatakan, gadis rok merah itu jelas berniat untuk mengejarnya dan tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini masalah besar untuk pergi. Dengan santai berbalik, Xiaoyan ingin mengangkat kakinya, tetapi kemudian gadis itu membuka mulutnya lagi. Berhenti. Apakah Nona Ben membiarkanmu pergi? Xiaoyan sedikit mengernyit. Gadis itu banyak bertanya. Dia telah menyerah. Apalagi yang dia inginkan? Matanya menyipit, dan wajah Xiaoyan sedikit suram, tetapi agar tidak memprovokasi benar dan salah, Xiaoyan kembali ke tubuhnya untuk ketiga kalinya. Xiaoyan berbalik lagi dan lagi, tapi itu membuat wanita muda pemarah itu lebih sering mencibir di wajahnya yang cantik. Toleransi mantan berulang kali dibuat pengecut olehnya. Saat ini, dia melihat Xiaoyan berbalik lagi, dan ekspresi wajahnya yang cantik lebih sulit diatur. Itu jelas bukan ahli herbal. Dia berani berpura-pura mengerti. Dia berbicara omong kosong di sini. Apakah kamu lupa di mana ini? Sekarang, aku ingin kamu meminta maaf kepadaku atas kebenaran dirimu sendiri. Begitu gadis itu mengatakan ini, tidak hanya Xiaoyan, tetapi juga beberapa dukun kelas 9 di sekitarnya, tidak bisa menahan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Untuk komentar Xiaoyan barusan, mereka secara alami setuju untuk mengakuinya di dalam hati mereka, tetapi karena identitas khusus gadis rok merah, tidak mudah untuk berbicara, tetapi pada saat ini, gadis itu, perilaku jelas terlalu banyak. Wajah rendah Xiaoyan juga terlihat muram saat ini, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang sulit diatur dan disengaja ini. Jika bukan karena kembang api, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Menurut temperamen Xiaoyan, aku khawatir dia akan menamparkan wajah wanita itu. Bersenandung. Suara itu dingin dan mengeluarkan dengungan dingin. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan terlalu malas untuk terus memperhatikan gadis kasar itu. Dia ingin pergi ketika langkahnya bergerak. Bajingan, apa kamu? Kamu berani mengabaikan kata-kata Nona Ben. Datang dan tangkap dia. Karena kamu tidak akan meminta maaf, Nona Ben akan melakukannya sendiri untuk mengajarimu menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Melihat Xiaoyan mengabaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Wajah cantik gadis itu langsung menunjukkan ekspresi hangat dan marah. Pada saat tangisan dingin dan menawan itu jatuh, beberapa bayangan gelap tiba-tiba keluar dari tempat gelap ruang pemurnian obat, seperti panah tajam. Dalam sekejap, mereka melewati kerumunan. Sebelum orang-orang di sekitar Xiaoyan bereaksi, datanglah ke Xiaoyan.
Pada saat bayangan gelap muncul di depan Xiao Yan, pisau tajam dengan cahaya dingin keluar dari kehampaan, menusuk tenggorokan Xiao Yan dengan cepat dengan momentum yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, bilah tajam itu telah mencapai tenggorokan Xiao Yan, dan baru pada saat inilah orang lain di lapangan kembali sadar. Ketika mereka melihat 4 bayangan gelap di sekitar Xiao Yan, wajah semua orang tidak bisa menahan sentuhan horor. Semua orang yang hadir adalah penyuling obat. Mereka biasanya makan dengan kekuatan jiwa mereka. Namun, dari lokasi di mana keempat orang ini muncul, jelas bahwa mereka telah lama bersembunyi di ruang pemurnian obat. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini yang pernah menemukannya, yang membuktikan betapa kuatnya keempat orang ini. Aduh, bocah ini benar-benar anak sapi yang baru lahir. Dia tidak takut pada harimau. Siapapun berani memprovokasi. Nama Nona Su terkenal di Suanceng. Siapa yang kamu provokasi? Kamu harus memprovokasi dia. Aduh, kamu benar-benar mencari jalan buntu. Melihat pisau tajam di tangan 4 bayangan yang akan dimasukkan ke tenggorokan Xiao Yan, desahan kasihan keluar dari kerumunan. Kemudian, di saat berikutnya, bilah tajam di tangan keempat bayangan itu menusuk tenggorokan Xiao Yan bersama-sama. Namun, kemudian, di mata keempat bayangan gelap, tiba-tiba ada gelombang kengerian. Ketika bilah tajam jatuh di tangan mereka, mereka tidak membawa jejak darah. Ketika mereka melihat ke atas, mereka dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, Xiao Yan, yang dipukul oleh mereka, secara bertahap menjadi kosong. Petik 2. Melihat adegan ini, pupil di mata 4 bayangan gelap tidak bisa menahan diri untuk menyusut tiba-tiba. Kemudian saat berikutnya, ketika tubuh mereka tiba-tiba berputar di udara, mereka melihat Xiao Yan membiarkan mereka berjalan perlahan menuju jalan yang akan datang. Tinggal, di antara 4 orang, Kiki menangis pelan. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke depan lagi. Pisau tajam di tangannya menunjuk ke titik-titik kunci dari seluruh tubuh Xiao Yan. Begitu dia memukul, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Kekejaman keempat orang ini memalukan. Apalagi mereka masih 4-1. Tidak sulit membayangkan orang jahat seperti apa tuan mereka nantinya. Kali ini, Xiao Yan juga jelas memperhatikan tindakan keempat orang itu. Segera, wajahnya yang sudah suram bahkan lebih rendah dalam sekejap. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi pohon itu ingin diam dan angin terus bertiup. Wanita rok merah di atas panggung membuat masalah lagi dan lagi. Saat ini, orang-orang yang dia kirim akan membunuhnya dengan satu gerakan. Ini benar-benar tak tertahankan. Keluar. Ketika keempat orang itu hendak datang di belakang Xiao Yan tiba-tiba melontarkan kata-kata yang sombong dan galak. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa teroris yang kuat dan tak tertandingi menyapu tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Hanya satu tatap muka, dia meledakkan 4 orang di belakangnya dalam sekejap. Pah! Sementara keempat mayat itu jatuh dengan keras ke tanah, semua orang mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, napas keempat orang itu lesu. Sampai saat ini, semua apoteker di lapangan pulih dari keterkejutan barusan. Ekspresi horor yang dalam muncul di wajah semua orang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda berjubah hitam muda di depan mereka akan begitu kuat, terutama setelah mereka merasakan kekuatan jiwa yang mengerikan keluar dari tubuh yang terakhir. Kengerian di hatiku tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, bahkan gadis rok merah yang berdiri di samping tripod obat dan memegang pil juga terlihat sangat ketakutan di wajahnya yang cantik. Seluruh tubuh membeku di tempatnya dan menatap kehampaan di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan, yang tidak berniat melakukannya, tiba-tiba mulai pada saat ini. Sosok yang ditutupi jubah hitam itu seperti kilatan petir. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan 4 orang yang tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti sama sekali, dan memukul dada satu orang dengan keras. Bang! Satu pukulan jatuh, dan dengan seteguk darah merah mengalir keluar tak terkendali, sosok yang terkena pukulan Xiao Yan langsung mengalami cedera serius dan kehilangan semua kekuatan tempur. Munculnya adegan ini mengejutkan 3 orang lainnya, dan mereka mencoba yang terbaik untuk berjuang lagi. Namun, perjuangan mereka ternyata melawan, tetapi hasil akhirnya adalah tinju tanpa ampun Xiao Yan. Bang-bang. Dengan 3 tinju jatuh satu demi satu, suasana hati orang-orang yang hadir saat ini telah mencapai tingkat yang tak terkendali. Akhirnya,
Xiao Yan datang ke gadis rok merah setelah membuat keempat orang itu benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka. Xiao Yan, yang tiba-tiba muncul di depannya, membuat gadis itu kembali sadar. Tubuhnya yang halus bergetar hebat di bawah emosi ketakutan. Bibir merahnya sedikit terbuka, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa melihat Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya di depannya, dan kemudian, di mata ketakutan di belakangnya, tamparan keras jatuh di wajah putih gadis itu. Pada saat ini, ada keheningan yang aneh di lapangan. Semua orang menatap Xiao Yan di lapangan. Tamparan ini tampak sangat jelas dan keras di ruang pemurnian obat saat ini. Di ruang pemurnian obat yang luas, orang-orang berhamburan dan berdiri terpisah. Pada saat ini, itu tampak sunyi. Wajah semua orang penuh horor dan terpana, menunjukkan keterkejutan di hati mereka. Sepasang mata menatap pria berbaju hitam saat ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pria kulit hitam yang tampak biasa di depan mereka akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. 4 bayangan gelap yang tidak mereka sadari tidak bisa keluar untuk satu putaran di tangan pemuda berpakaian hitam itu. Bersama-sama, keempat orang itu masih seperti perabotan, benar-benar dihancurkan oleh kekuatan kuat yang terakhir. Kekuatan kuat ini benar-benar bisa disebut teror seperti itu. Yang paling mengejutkan mereka adalah pria berbaju hitam itu berani menembak gadis berbaju merah. Orang ini, apa dia gila? Dia berani mengalahkan Nona Su. Keheningan di lapangan berlangsung lama. Akhirnya, suara itu penuh dengan kata-kata yang luar biasa, dan akhirnya dimuntahkan satu demi satu dari mulut sekelompok apoteker di lapangan. Ini adalah tempat yang paling mengejutkan bagi mereka. Tidak peduli bagaimana mereka berpikir, ada orang-orang di Xuancheng yang berani melawan bibi ini dan mengalahkan wajahnya yang paling arogan. Kamu, dan sampai saat ini, gadis yang berangsur-angsur pulih dari diskusi orang-orang dengan cepat menatap pemuda berjubah hitam di depannya. Sepasang mata aprikot yang menangis juga dengan cepat menunjukkan warna panik, dan pada saat yang sama, itu juga penuh dengan tampilan yang luar biasa. Tangan giok ramping Su Yao bergetar dan menutupi setengah dari pipinya yang bengkak dengan cepat. Oleh karena itu, darah di sudut mulutnya ternoda di pergelangan tangan gadis itu, dan darah mengalir, yang membuat gadis itu terlihat lebih menyedihkan. Itu adalah ilusi bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangnya di lengannya. Melihat penampilan buruk gadis itu, wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Dalam sepasang mata hitam yang dicat, dia tampak agak dingin. Di usia muda, kamu sangat kejam, kamu tidak menyesali kesalahanmu, dan kamu masih ingin menggigit tangan yang memberimu makan. Mengapa? Kamu pikir kamu adalah ahli herbal tingkat 9, jadi kamu hebat. Apa kamu bisa berada di daratan dengan dukun 9 tingkat kamu? Tapi kamu berani berbicara dengan arogan dan bingung benar dan salah di sini. Kamu pantas menjadi ahli jamu. Kata-kata Xiao Yan tajam. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan mengambil setengah langkah ke depan dan mendorong gadis itu mundur dengan panik. Wajah cantik menjadi pucat. Akhirnya, kakinya menjadi lunak, dan kemudian dia duduk di tanah. Seluruh wajah cantik menjadi sangat putih. Kamu, wajah gadis itu penuh ketakutan. Pria muda berjubah hitam di depannya adalah orang paling mengerikan yang pernah dilihatnya sejak dia masih muda. Sebelum dia bertemu Xiao Yan, semua orang kagum padanya. Bahkan beberapa orang yang lebih kuat darinya akan menunjukkan senyum rendah hati di wajah mereka. Sama seperti orang-orang yang hadir pada saat ini, ketika semua orang memandangnya sebelum Xiao Yan mulai, matanya penuh rasa hormat. Dia seperti bunga yang paling harum di antara ribuan bunga. Dia sangat dicari dan dikelilingi oleh bintang-bintang dan bulan, seolah-olah dia sedang membicarakannya. Tapi sekarang, ketika gadis itu memalingkan muka lagi, semua mata yang seharusnya berada di sekitarnya telah beralih ke Xiao Yan. Awalnya, dia ingin menaruh harapannya pada orang-orang ini dan berharap mereka melakukannya untuk dirinya sendiri. Sayangnya, benang sari di rumah kaca dapat melihat sinar matahari di luar melalui kaca, tetapi ketika lapisan tipis kaca ini pecah, dia benar-benar bisa merasakan angin dingin di bawah matahari. Bersenandung, dia menamparnya dan memberinya pelajaran. Kemarahan Xiao Yan berangsur-angsur mereda. Bahkan jika dia tidak repot-repot memperhatikan gadis itu, dia ingin pergi begitu dia berbalik. Tetapi, pada saat Xiao Yan baru saja berbalik, di belakangnya, pelatihan energi yang kuat seperti kilat. Dalam sekejap, itu melewati kehampaan. Pada saat Xiao Yan baru saja berbalik,
Energi tajam muncul di depan Xiaoyan, dan targetnya menunjuk langsung ke tengah alis Xiaoyan. Berdengung. Tapi kemudian saat berikutnya, ketika kompetisi energi melihat bahwa itu akan mengenai pusat alis Xiaoyan, ekspresi wajah Xiaoyan berubah tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang luar biasa dicurahkan dengan cepat dari alis Xiaoyan, dan persaingan energi yang melesat ke alisnya akan dihentikan di masa depan. Setelah menyelesaikan ini, Xiaoyan perlahan mengangkat matanya dengan wajah dingin dan melihat tempat di mana kerumunan yang berlawanan menjauh. Pada saat ini, ada seorang pemuda tampan berdiri di sana. Saat ini, yang terakhir juga menatap Xiaoyan dengan sepasang mata dingin. Raut wajah tampan itu sangat muram. Niat membunuh dari hawa dingin yang ekstrim sangat jelas terlihat di kedalaman sepasang pupil coklat. Ketika pemuda itu muncul, orang-orang di lapangan juga melihat yang terakhir. Kemudian, ekspresi ketakutan muncul di mata orang-orang yang hadir. Jelas, di mata orang-orang ini, pemuda itu juga pria yang sangat berbahaya. Melihat bahwa pria berjubah hitam di depannya benar-benar memblokir pukulannya, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit membeku di matanya. Dalam keadaan darurat seperti barusan, pria berjubah hitam itu mampu merespons tepat waktu, tetapi dengan ini, itu cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain bukanlah generasi biasa. Ben juga ingin membual di depan gadis itu, atau membuat awal yang baik untuk rencana selanjutnya, tapi untuk saat ini, itu sedikit merepotkan. Sesaat kemudian, pemuda yang berdiri di depan orang banyak itu mengangkat matanya lagi dan menatap Xiaoyan di seberangnya. Saya tidak tahu siapa Anda. Apakah Anda tidak tahu bahwa ini adalah Xuancheng saya? Suara kata-kata yang sedikit feminin perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Tangan pria itu perlahan diikat di belakangnya. Di bawah penutup jubah lengan bajunya, semangat juang yang melonjak mengembun diam-diam di telapak tangannya. Karena itu Xuancheng, itu membuktikan bahwa aku tidak berada di tempat yang salah. Wajah Xiaoyan tetap tidak berubah. Rasa dingin yang dingin di sepasang pupil gelap perlahan berkumpul, dan kata-kata yang dimuntahkan di mulutnya tampak membosankan dan tidak normal. Karena kamu tahu ini Xuancheng dan berani menyakiti keluarga Lin saya, yang mulia terlalu meremehkan keluarga Lin saya. Pada saat suara Xiaoyan jatuh, pemuda di seberang berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah, dan semangat juang yang kuat di bawah telapak kakinya meledak tepat waktu. Hampir sesaat, tubuh pemuda itu berubah menjadi kilatan cahaya, dan muncul di wajah Xiaoyan dalam sekejap. Kemudian, telapak di belakangnya tiba-tiba datang di depannya. Energi pertempuran besar di telapak tangan berkumpul dengan cepat dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Telapak tangan menghadap kepala Xiaoyan dan siap menyerang. Tampaknya dia berniat membunuh yang terakhir dengan serangan mendadak. Cara-cara ini tidak kejam. Namun, seperti ini, di wajah Xiaoyan saat ini, ekspresinya masih tenang dan tidak mampu menahan gelombang. Saat telapak tangan pemuda itu hendak jatuh ke kepala Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba mendongak. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya, berhenti sejenak, dan teriakan gemetar keluar dari mulut Xiaoyan. Raungan yang mengguncang bumi keluar di bawah paket kekuatan jiwa yang disengaja, dan pemuda di depannya menerima semuanya tanpa ada kesempatan untuk menghindar. Pada saat itu, seluruh jiwanya tiba-tiba terkejut, dan rasa sakit yang luar biasa dari rasa sakit merobek keluar dari lubuk jiwa pria itu, menyebabkan otot-otot di wajahnya berputar dan wajahnya memerah, seluruh orang seperti berubah menjadi patung dan mengeras di udara. Keluar, dengan tangisan pelan, tubuh pemuda itu langsung terbang kembali tak terkendali. Akhirnya, dia ditangkap oleh beberapa orang tua yang menunjukkan tubuh mereka dari kekosongan dari belakang. Hanya dengan begitu dia bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, melihat wajahnya, dia menjadi sangat putih. Tenggorokan pemuda itu manis, dan raut wajahnya dengan cepat menjadi ketakutan. Tanpa diduga, dengan kekuatan bintang 5,5 kaisar, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan pria berjubah hitam itu untuk satu putaran. Segera, pemuda itu menyadari bahwa pemuda berjubah hitam di depannya bukanlah hal yang baik. "Kakak lari, tolong aku." Pada saat ini, di belakang Xiaoyan, gadis dengan rok merah tiba-tiba berteriak dan memanjat, dengan histeris meminta bantuan kepada pemuda yang wajahnya putih saat ini. Munculnya yang terakhir tampaknya membuat gadis yang akan jatuh ke dalam lumpur menggenggam sedotan penyelamat pada saat kritis. Tapi, sementara gadis itu menangis sembarangan, dia tidak melihat rasa jijik di mata pemuda di seberangnya.
Jika identitas gadis itu tidak terlalu, dia tidak akan repot-repot mengurus hidup dan mati gadis itu. Tapi saat ini, pemuda berbaju hitam itu jelas bukan janggut yang bagus. Apalagi dia menyakiti gadis berbaju merah itu. Saya khawatir tidak mungkin menjadi baik. Sialan, pelacur ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kenapa dia tidak mati di tangannya? Dia memarahi dengan kebencian di hatinya, tetapi pemuda itu juga tahu bahwa sebelum rencananya selesai, bahkan jika gadis muda itu akan mati, dia tidak boleh mati di Xuancheng. Artinya, sekarang dia harus menyelamatkan nyawa gadis itu bagaimanapun caranya. Guru Kuan, saya khawatir saya hanya bisa meminta Anda untuk ini. Mengambil napas dalam-dalam, pemuda itu menahan rasa sakit yang tajam dari tubuhnya dan berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata pria itu, seorang pria tua berbaju brokat di belakangnya juga mengangguk. Segera, sepasang mata tua yang keruh terangkat sedikit, dan matanya yang tajam menatap lurus ke arah Xiao Yan di seberangnya. Dilihat dari tindakan pria berjubah hitam tadi, pihak lain jelas akan menjadi dukun, dan kekuatan jiwanya pasti di atas dukun kelas 1, karena tuan mudanya adalah dukun kelas 1. Kalau begitu, aku khawatir pemuda berjubah hitam di depannya adalah herbalis kelas 2 terburuk. Memikirkan hal ini, sorot mata lelaki tua itu hanya bisa sedikit membeku. Saya khawatir bahwa herbalis kelas 2 muda seperti itu adalah keberadaan yang sangat langka di aliansi herbalis. Apakah itu benar-benar dari aliansi dukun? Orang tua itu tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Jika pria berbaju hitam benar-benar dari aliansi herbalis, saya khawatir bahkan keluarga Lin-nya tidak dapat merekrut orang dengan mudah. Suamiku Lin Kuan adalah diaken keluarga Lin di Xuancheng. Apa yang terjadi barusan adalah tuan mudaku bertindak ceroboh. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Di antara penonton, semua orang berpikir bahwa lelaki tua itu akan langsung bertarung. Tetapi lelaki tua itu meninju Xiao Yan dan meminta maaf kepada Xiao Yan atas apa yang terjadi barusan. Munculnya adegan ini di luar dugaan semua orang. Bahkan Xiao Yan juga terkejut. Tanpa diduga, lelaki tua itu cukup rasional. Kalau tidak, dia mungkin harus melakukannya lagi. Tidak masalah. Aku hanya takut pada tuan mudamu. Wajah Xiao Yan polos. Mata gelapnya menatap tuan muda keluarga Lin yang pucat saat ini. Dari sebelumnya hingga sekarang, pihak lain telah menyebutkan nama keluarga Lin. Tampaknya keluarga Lin tidak biasa di Xuancheng. Haha, saya salah paham. Saya melihat orang-orang ini jatuh tadi. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada adik perempuan bela diri. Terburu-buru, saya meletakkan tangan yang berat pada tuan. Tapi sekarang semua orang aman, saya bisa yakin. Petik 2. Sama seperti suara Xiao Yan jatuh, pria tua bernama Lin Kuan juga mengedipkan mata pada pria muda di belakangnya. Ketika yang terakhir melihat ini, dia memaksa untuk menopang tubuhnya dan tersenyum pada Xiao Yan. Kakak Lin lari, dia memukulku. Bagaimana kamu? Adik bela diri yang lebih muda, kau gadis, Sifu tidak terlalu membatasimu dan menyebabkan masalah sepanjang hari. Masalah hari ini dianggap sebagai pelajaran. Jangan segera kembali. Sebelum kata-kata Su Yao jatuh, pemuda bernama Lin berlari melihat yang terakhir sejenak. Sambil menyela kata-kata yang terakhir, sorot matanya juga tampak sedikit galak. Melihat ini, Su Yao tiba-tiba terkejut dengan wajah putihnya yang cantik. Bahkan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Lalu dia berlari ke Lin berlari dengan hati gemetar. Kali ini, Xiao Yan tidak bermaksud melakukannya lagi. Sekarang pihak lain telah meminta maaf kepadanya, itu dapat dianggap sebagai langkah bagi kedua belah pihak. Jika dia terus bertarung, saya khawatir masalahnya tidak akan mudah diselesaikan. Hehe, saya Xiao Lin lari, tuan muda dari keluarga Lin di Xuancheng. Saya tidak tahu, tuan. Ketika Lin berlari maju, dia melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan senyum di bibirnya, wajahnya, seolah-olah dia telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Seluruh orang menjadi santai. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang perlu dikatakan. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Dia tidak akan memberikan bantuan sedikit pun kepada pria yang memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.